Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Danta Sasmita, yang kedua, Hongki Christian, yang ketiga, Rizky Syahputra, dan yang keempat, Faiz Kurniawan, dan yang terakhir, Erik Prabudita. Kami akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer yang berisikan tentang piranti input dan output. Simak video penjelasannya sebagai berikut. Piranti input dan output. Input adalah masukan. Unit perangkat luar yang dipasang sesuatu dengan slot atau port masing-masing untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar ke dalam. Mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Perangkat input yang biasanya memberi masukan pada komputer seperti mouse dan keyboard. Dengan adanya sistem input pada komputer, ini membantu kita untuk melakukan pengetikan dan menggerakkan kursor dengan lancar. Sedangkan output adalah keluaran atau unit perangkat luar yang digunakan untuk menampilkan atau menerjemahkan data yang keluar dari mikroprosesor komputer. Perangkat luar yang menangkap output dari sistem mikroprosesor ini misal data digital yang ditampilkan pada layar monitor atau data skrip yang dicetak pada printer dan sebagainya. Berikut adalah perangkat input. Yang pertama, keyboard, mouse, touchpad, link pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handcam, webcam, graphic pad, barcode reader, microphone, fingerprint, card reader, CD-ROM, dan flash disk. Dan selanjutnya adalah perangkat output komputer, yaitu monitor, printer, plotter, handphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Fungsi dari input device. Input device pada komputer adalah untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Data input device yang masuk ke prosesor bisa berupa data signal input atau data maintenance input. Sedangkan fungsi output device. Fungsi output device pada komputer adalah untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Faktor-faktor kenyamanan pemakai ergonomik pengaruh aspek ergonomik terhadap kinerja pengguna. Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja, aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 1. Aspek ergonomik dari stasiun kerja. 4 aspek dasar yang berhubungan dengan ergonomik yang berhubungan dengan fungsi penggunaan stasiun kerja. Yang pertama yaitu ada berhubungan dengan lingkungan kerja, 2 berhubungan dengan durasi kerja, 3 berfokus pada tipe pekerjaan, dan keempat beban psikologis yang dihadapi pekerja selama mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua adalah pencahayaan. Dalam penggunaan stasiun kerja yang banyaknya menggunakan layar tampilan, kilau yang ditampilkan pada layar merupakan persoalan paling besar yang dapat mengurangi kenyamanan seorang pengguna komputer. Untuk mencegah keluhan pada mata,
Tujuan dari perancangan pencahayaan tampilan layar diletakkan adalah untuk satu, menghindari penggunaan dari cahaya terang langsung atau pantulannya. Yang kedua, memperoleh keseimbangan antara kecerahan dan kecerahannya pada pengguna. Tiga, menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Yang keempat, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Yang ketiga, ada kualitas udara. Peralihan penggunaan mesin ketik manual ke komputer pribadi menyebabkan timbulnya panas tambahan yang dibangkitkan oleh komputer pribadi yang menyala untuk jangka waktu yang lama, serta adanya suatu bentuk derau yang dibangkitkan oleh PC tersebut. Perubahan suhu udara yang sedikit saja akan mempengaruhi kinerja seseorang. Yang keempat, ada gangguan suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Yang kelima, kesehatan dan keamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja ketika pengguna menggunakan stasiun kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum, kesehatan pengguna. Dan yang terakhir, keenam, kebiasaan kerja. Agar pengguna selalu merasa nyaman dalam bekerja, biasakan untuk selalu itu bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Yang kedua, mengambil istirahat sejenak secara periodis. Yang ketiga, mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot. Yang keempat, ada berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, memeriksa kebiasaan kerja dan tipe kerja yang tidak dilakukan. Konsep dasar evaluasi. Pengenalan evaluasi empiris. Evaluasi empiris adalah proses penilaian dengan cara eksperimen, penelitian, atau observasi. Data empiris merupakan data yang diperoleh atau ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan input, keluaran output, dan hasil outcome terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan hasil selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai besar, mengambil keputusan tentang tingkatan keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kegiatan terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Alasan perlunya evaluasi: memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan pengguna. B. Untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan user. C. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan program dan kegiatan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai. D. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan, tujuan, dan target. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, gaya efektif, efisien. F. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan program dan proyek. G. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi. Rancangan eksperimen atau hipotesa, variabel rancangan, dan paradigma. Perancangan eksperimen tidak lepas dari rancangan percobaan atau dengan setiap langkah-langkahnya yang betul-betul telah terdefinisikan sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan. Desain eksperimen sama dengan sebagai suatu pengujian atau serangkaian pengujian yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap variabel-variabel input dari proses atau sistem sehingga dapat meneliti dan mengidentifikasi sebab perubahan dari output. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, think out, cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Analis protokol, Automatic Protocol Analysis Tools EVA, yaitu sistem prototipe yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Post-stack Waltrocks, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan subjek tidak dapat berbicara selama observasi. Sebenarnya, seperti subjek sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan banyak. Yang kedua, teknik query, interview, menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Kuesioner, terdapat metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview, namun dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Metode pengumpulan data, kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Observasi. Pengamatan melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa. Pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumbernya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon. Dokumen, pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dan pembahasan yang terakhir adalah fungsi, analisa, data, dan interpretasi hasil. Analisa data dan interpretasi hasil adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis dan interpretasi data diperlukan untuk merangkum apa yang telah diperoleh, menilai apakah data tersebut berbasis kenyataan, teliti, dan benar. Analisis dan interpretasi data juga diperlukan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jenis data. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. 2. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti, misal baik, buruk, pandai, dan sebagainya. Teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif. Analisis interaktif terdiri dari 3 komponen, yakni memilih data atau reduksi data. Pada langkah pemilihan data ini, pilihlah data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang tidak relevan dapat dibuang, dan jika dianggap perlu, guru peserta dapat menambahkan data baru dengan mengingat kembali peristiwa atau fenomena yang terjadi selama pelaksanaan rencana tindakan. 2. Mendeskripsikan data hasil temuan atau memaparkan data. Pada kegiatan ini, guru peserta membuat deskripsi dari langkah yang dilakukan pada kegiatan 1 tersebut. 3. Menarik kesimpulan hasil deskripsi. Berdasarkan deskripsi yang telah dibuat pada langkah B tersebut, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan. Sekian
presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.